Hi guys, I'm Nabra. Gue Anya. And you're now watching Bring Us Your Records. Sejak kapan kok? Sebenarnya dibilang koleksi enggak kali ya, cuma punya beberapa, terus banyak orang sebenarnya gara-gara kebanyakan yang ngasih vinyl, akhirnya loh kok jadi banyak, jadi mau nggak mau jadi koleksi gitu. Tapi sebenarnya yang hunting nyari sih enggak sih, cuman ya berusaha karena aku juga suka musik, jadi apa ya, merchandise-nya musik apa sih yang paling menarik sih so far sih vinyl. Jadi kalau traveling ya sebisanya belilah 1-2 gitu. Cuma ya sejak kapan ya? Udah lama. Mungkin Ini yang dari Aussie. kuliah kali ya. Pas kuliah kali ya. Pas kuliah gitu. Aku koleksi yang nggak disengaja lah, kolektor yang nggak disengaja. Kolektor yang tidak disengaja. Kalau aku sih suka dari SMA ya, cuman aku nggak yang hunting gitu loh. Cuman suka kalau misalnya ngelihat ada store vinyl di mana, itu kayak suka ngeliat. Terus kan aku nggak ada buat ngeplaynya ya, jadi pas kakak punya tuh kayak ya udah gitu, pas ada beli atau enggak kakak dikasih siapa, terus aku juga akhirnya suka dengerin gitu, karena unik sih menurut aku sih, dan itu kayaknya harus ada terus ya, jangan sampai hilang. Apa ya, karena beda aja kali ya, karena di saat sekarang udah era digital banget, kayak dengerin musik tuh bisa lewat mana aja ya, lewat digital platform mana aja, tapi ini ada yang bentuk fisik dan sangat menarik buat dilihat dan unik banget. Jadi nggak tahu ya, suka aja sih ngeliatnya. Nggak tahu kalau teman-teman gimana, cie nanya audiens tuh. Sebenarnya menariknya apa ya? Menariknya kalau dibanding sama yang digital, kalau vinyl lebih, ya pertama suaranya lebih vintage, lebih dapet lah sound ininya apa ya, sound kan suka kayak ada yang vintage ya, sound yang crackle-crackle-nya gitu-gitunya. Terus dan emang bentuk fisiknya juga lebih menarik untuk disimpan, untuk untuk ngasih ke orang atau cuma sekedar dipajang juga. Dipajang juga bagus ya. Iya. Dan lebih effort aja sih untuk ngedengerinnya. Jadi kalau yang digital kan kita cenderung nggak suka skip. Kalau ini kan ya mau nggak mau udah lo dengerin aja satu album gitu. Jadi nggak skip ya. Iya, jadi bener-bener bisa lebih menghargai musik-musiknya sih, menghargai lagu-lagunya. Kalau aku lebih ke pop R&B. Kalau aku sih genrenya lebih ke blues sama jazz ya. Atau kalau emang yang baru-baru paling cuma beberapa sih. Itu sih tapi iya sih lebih ke genrenya daripada ke artisnya. Jarang artis yang aku nggak tahu terus aku beli vinilnya tuh jarang sih. Iya. Enakan langsung sih ya, jadi kita bisa cobain juga gitu. Bisa cobain terus ngeliat langsung fisiknya kayak gimana sih. Terus lebih ke sebenarnya yang uniknya itu interaksi sama yang katakan store manajernya atau ownernya gitu, jadi bisa ngasih yang tadinya kita cuma mau ngeliat doang, mau ngeliat blues jadi belinya jazz, jadi belinya soundtrack, jadi belinya scoring. Kayak itu sih sebenarnya yang lebih experience-nya bukan shopping ya, itunya interaction-nya sama dapat referensi baru. Dan nggak tahu ya, lebih enak belanja fisik sih kalau vinyl. Kontranya biasanya belanjanya jadi lebih banyak karena kita pakai ngobrol. Kalau online lebih enaknya udah tahu yang mau dibeli ini pasti udah langsung udah itu aja. Kalau offline ke store-nya kayak jadi banyak lagi. Iya, tadi mau belanja ini, jadi ini. Akhirnya jadi
terinfluence sama yang ada di situ Nggak juga. beli saat itu juga pengennya minta di-keep, ya nggak tahu udah ngambilnya kapan. Kalau online ya lebih termanage lah ininya, pengeluarannya. Oh, gue pernah ada satu pengalaman, beli vinilnya Duke Ellington atau apa gitu, terus kayaknya itu gift dari orang, nggak, kayaknya couple deh, gift dari pasangan dia ke gift dari pacarnya. Tapi nggak tahu gimana putus atau gimana gitu ya, terus dibuang gitu. Terus kayak lucu juga nih, ada kayak love letternya gitu. Oh iya gitulah. Itu sih suka ada ya kayak hunting buku sih, banyak history, apalagi kalau yang used ya, banyak memori previous ownernya. Itu sih paling pengalamannya itu kalau pas keluar negeri. Ya makin banyak makin seru sih. Makin seru sih karena kita ngerasain kayak zaman dulu lagi nggak sih, dan kita lebih appreciate musisi-musisi yang udah capek-capek bikin lagu, bikin musik, ya kan, apalagi bentuk fisiknya tuh yang bisa disimpan sampai kapanpun gitu loh, ya kan, jadi ada fisiknya bisa dilihat, jadi kayak ngoleksinya juga kayak misalnya nggak tahu ya, sekarang tuh ada nggak sih sekarang yang bisa bikin kayak gini juga, maksudnya kayak misalnya siapa gitu, penyanyi siapa yang baru terus bikin buat koleksi gitu-gitu, itu kan jadi lebih eksklusif gak sih karena ada ini, ya kan, lebih eksklusif, lebih keren gitu lebih loh. seru sih, makin banyak toko berarti makin banyak koleksi juga yang kita bisa lihat, Bisa terus explore. iya. Dan sebenarnya kalau gue sih personally suka ajang ngobrol-ngobrolnya itu sih, experience nyarinya, ketemu. Karena sebenarnya kalau untuk nyari referensi aja kita gampang banget ya sekarang, dari Spotify pun kita udah diarahin yang yang emang lo sukanya ini bakal dikasih lagunya yang begini gitu. Tapi kalau referensi dari sesama yang pendengar tuh beda aja sih, dan lebih seru lah gitu. Hari ini gue bawa koleksi my personal favorite sih. Karena gue suka banget Eric Clapton, gue suka banget blues, terus gue nggak tahu nyangkut banget sama Eric Clapton. Sebenarnya ini nggak terlalu terkenal ya, yang ini nggak tahu kenapa sih. Cuman nggak tahu, gue suka aja. Terus kayak nih, kalau kayak ada leather ya gitu sih, nggak penting sih, cuman kayaknya menambah ini aja, Estetika iya, terus keren aja gitu. nggak tahu sih, iya. Dan iya, ini nggak ngerti ya, sebenarnya nggak terlalu populer ya yang ini kan. Sebenarnya gue tadi ngincernya tuh yang sebelum ini tuh ada albumnya dia ini yang slow hand, cuman gue nggak nemu. Terus adanya ini, ya udahlah, selama Eric Clapton ya gue belilah. Ini kayak zaman dia yang udah solo sendiri gitu, banyak banget kan gabung band, dikit-dikit gabung band, bubar gitu. Kejadian juga Si sewot Eric Clapton pindah-pindah band tuh. Dan di sini ini banyak yang emang yang sering dia. Kalau yang ini mah yang hitnya yang Promises ini. Terus banget. Yang track pertamanya dia cover Bob Dylan deh atau gimana kalau nggak salah ya. Terus tapi sebenarnya gue lebih suka pas dia masih di band sih, kayak beda band kan dia evolve terus gitu, apalagi pas udah mulai psychedelic rock gitu ala Jimi Hendrix. Ini Eric Clapton juga, tapi ini udah History of Eric Clapton sih. Kenapa kalau ini gue sukanya ini beda sama, kan biasanya kalau yang kayak gini kan best of Eric Clapton, best of artisnya. Kalau itu History of Eric Clapton, jadi bener ada track-track yang dia solo, yang dia di Cream, yang dia di Derek Dominos, yang dia di Blind Faith. Terus ya gitu sih, gue lebih kalau yang seru sih sebenarnya yang ini ya. Kok belum buka? Kalau ini tuh tipe-tipe vinyl yang gue dengerin sendiri gitu loh, takutnya kalau
ada orang ntar orangnya bosen atau gimana. Kalau yang ini tuh ya gue pengen dengerin Eric Clapton tapi yang orang masih bisa enjoy juga gitu sih. Karena iya sih, ada beberapa vinyl yang kayak gue nggak pede dengerin bareng orang gitu. Itu sih. Karena terus apa ya? Apalagi ya? Ya udah coba kita lihat ya. History of Eric Clapton. Wow, bahasa Jepang. Udah lah gitu. Ini Thor Translator tadi kayaknya ada. Ini banyak sih. Banyak yang masih dia blues-bluesan, blues rock, terus yang ada yang ini hitnya Cream, Sunshine of Your Love, Crossroads, apalagi nih? Yang Tales of Brave, Layla, yang dia berantem sama siapa tuh Beatles? Coba. George Harrison. Ah iya, itu juga. Kok yang itu Wonderful Tonight nggak ada ya? Nggak ada sih. Tapi sebenarnya gue nggak suka sih Wonderful Tonight. Kayak ini banget nggak sih lagunya, kayak Melayu gitu loh. kayak ngapain sih buat lagu gini? Kayak nggak syus, cuman kayak ngapain ya gitu. Maksudnya dari yang apa ya, dari yang Cream, dari yang super group kayak gitu. Terus ini Rodriguez ini juga kalau ini ya karena apa ya, karena gue suka lagunya, terus apa personal life-nya dia juga ini banget interesting banget, yang orang pikir dia udah mati udah apa, tiba-tiba muncul lagi, konser lagi, kayak ya menarik lah, pengen lah punya sedikit bagian dari karyanya yang berbentuk ini tuh. Terus ini kebetulan lagunya banyak, jadi oke lah. Itu sih. Kebanyakan ya ini dari kayaknya eranya sama ya. Akhir-akhir 60s, early 70s, 60s, 70s gitu sih. Gitu yang gue bawa hari ini. Kalau ini udah beda banget. Dia udah beda banget. Iya, kalau aku tuh dengerinnya tuh kayak Michael Jackson, Jackson 5. Aku gila banget Michael Jackson 5 tuh ngikutin banget ya. Dan itu jadi terinfluence gitu karena kan gue kan keseharian gue juga nyanyi. Penyanyi. Gue nyanyi dan gue juga nulis lagu kan. Jadi nggak tahu ya, gue bukannya kan ada orang kayak bilang banyak orang yang suka sama artis siapa, musisi siapa, terus bukan ngejeplak sih, kayak terlalu ngikutin banget. Kalau gue tuh emang kayak gue lebih tepatnya terinfluence aja sih sama musik-musiknya Michael Jackson. Terus abis itu kayak cara nyanyinya itu seru gitu loh, jadi kebawa sama gue sampai sekarang gitu kalau gue nyanyi. Makanya gue performer banget gitu. Iya, performer banget, yang entertainer banget gitu loh, yang sangat gue kayak berani bayar berapa aja buat kayak misalnya di konser nih di Indonesia kalau masih ada ya, di konser gue tuh kayak bakal rela ngapain aja demi nonton Michael Jackson. Wow. Ini ada album Michael Jackson, ini udah sampai kucel begini ya, ini karena gue dengerin terus, bagus banget. Ini gue suka banget semua lagu di sini, nggak ada yang gue skip, bener-bener gue dengerin dari 1 sampai habis. Karena cinta itu gue sama Michael Jackson. Oke, kalau di sini ada Michael Jackson gue beli semua. si beli semuanya tuh. Jadi terinfluence tuh ke bawah-bawah sampai dari misalnya kayak dari cara aku nyanyi, dari aku suka nulis lagu juga, jadi kayak lagu aku tuh warnanya tuh ke arah kiblatnya ke Jackson 5 gitu loh. Terus ini ada Etta James juga, gue suka banget sama Etta James. Yang ini belinya di Perth, anjay. Ini belinya di Perth, belum pernah dibuka karena gue suka, jadi nggak pernah dibuka. Terus lagunya gue nggak ada yang gue tahu. Gue suka Etta James, tapi cuma album yang ini aku warnanya cocok sama warna kamar kali ya. Estetik. Gue suka Etta James, tapi di album ini tuh nggak ada yang gue tahu lagunya. Ya, ini dari Aussie, belum pernah dibuka guys. Ini kalau mau gue jual.
Tuh, $30. Terus Oh tadi ini kurang ada kayak gitu ya. Frank Sinatra, sama ada Aretha Franklin. Ini juga gue suka banget. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman gue cuma bahas segini guys. Apa kita unboxing? Unboxing. Oh, salah satu suka vinyl tuh mereka suka ngasih ada iya, terus yang kayak poster-poster kayak apa ngasih merchandise tambahan gitu-gitu sih. Jadi kayak bener-bener experience-nya kayak makin komplit aja sih. Ini kita mau buka ya guys. Ini koleksi yang Etta James yang belum pernah aku buka karena aku nggak tahu lagunya. Tapi aku suka Etta James. Tapi di album ini aku nggak tahu lagunya. Wah, ini nih. Ini kayak Casino. pas dia rekaman satu lagu terus dia ngilang gitu. Nonton nggak? Ya kan? Rekaman satu lagu terus dia ngilang. Satu album kayak satu lagu deh. Si Sito. Terus dia ngilang. Gak ada apa-apa. Lu dikasih bonus. Tuh, ada gini-gininya sih. Kayak ada apa ya? Ada personal touch-nya gitu lah. Ya, tapi most of all dari semuanya aku paling suka Michael Jackson. Love of my life. Sekian dari saya dan Anya. Kita mau say thank you banget buat Lost Records Canada for having us today. Jadi kita bisa sharing ya, kita bisa bercerita seru banget. Semoga nanti yang nonton juga nggak bingung sama kita ya.